Nona Dewi Tuan Muda sudah pulang. Selamat datang di rumah Bapak Santoso. Gadis polos basah kuyup menggoda. Pasti kamu tergoda. Jangan menghalangi. Pria sok keren. Sepertinya aku harus tingkatkan usahaku. Bapak Santoso, aku basah kuyup, butuh bantuanmu untuk mengeringkannya. Kamu cukup inisiatif. Bapak Santoso suka? Benar-benar terpancing teoriku sempurna, tapi nol pengalaman praktik. Tolong. Cuma segitu kemampuannya? Kalau nggak berani, nggak dapat mangsa, aku nekat. Bapak Santoso ingin lihat? Bayar dulu biaya lesnya ya. Biaya les cukup, tergantung kemampuanmu. Kaku banget bikin gak bergairah, ikut kursus aja. Apa sejelek itu? Gak berguna. Kakak, apa memang ada masalah di perangkatku? Bagaimana bisa Budi Santoso tahan? Pasti dia yang bermasalah. Kalau aku jadi dia, kamu sekarang pasti nggak bisa bangun dari ranjang. Ya ampun, aku kehabisan ide. Gimana denganmu? Ah, jangan tanya. Sepatu hak tinggiku baru saja menginjak celana panjangnya. Aku diusir keluar. Sia-sia saja peralatan seharga 10 juta rupiah yang kubeli. Kalau kita terus begini, tokoh utama wanita asli kembali, kita harus tinggal di kolong jembatan lagi. Andalkan diri sendiri lebih baik daripada andalkan laki-laki. Kita harus berjuang di dua lini. Belajar mencari uang sendiri. Dandan, ganti baju, keluar. Buat akun jadi influencer. Ayo. Kumohon, lepaskan pacarku dan suamiku. Aku sudah hamil anak mereka. Kakak, pelan-pelan. Kamu cuma kehilangan anak, tapi yang aku hilangkan adalah cinta dua pria. Ayo, pukul aku. Berantem? Cewek berantem juga seru. Sudah jadi trending topik nomor 1. Bersulang. Gua bilang, bro, elu kurang banget jadi temen, pulang negara langsung gak ngabarin gua ajak lu minum, mukanya aja cemberut. Bosan. Lo sih lagi senang gimana Nyonya Pratama cocok sama lo? Lumayan menarik, padahal si cengeng, tapi sok jadi ratu. Berhenti, aku nggak izinin lo mendekat. Dengar nggak? Mending injak lebih keras biar berbekas di sini. Astaga, si masokis. Kenapa lari? Karena lo jahat sama aku. Aku mau cari anjing kecil lain. Jangan cari anjing kecil lain, nanti aku nurut. Jangan ngejek aku dong. Katanya lo baru pelihara satu burung kenari yang bisa manja-manja. Gimana? Mau pelihara lebih lama? Cuma masalah yang punya maksud tersembunyi. Bapak Direktur Santoso kapan mau pelihara masalah? Itu burung kenari lo kan? Wah, sama istriku juga. Aku bilang ya, nanti malam langsung daftar akun urus bisnis live streaming. Terus manfaatin banget trafik ini. Biar aku tendang semua pria brengsek itu. Siapa pria brengsek? Dewi,
Kayaknya aku halusinasi. Kayaknya aku lihat suami gilaku, Bayu. Suami gila Ayu? Ternyata lo suka yang gitu ya? Di dunia yang terang di negara hukum lepaskan kakakku. Dewi, lihat siapa di belakang? Mas halo berapa semalam? Lepaskan. Haus banget. Biar kamu sadar. Dingin banget. Kalau nggak mau, ya balikin. Dewi Lestari. Ini salah kamu sendiri. Pelayanannya bagus. Lain kali panggil kamu lagi. Nanti kalau kamu sadar, kita urus. Budi si pemalas, susah amat ditaklukkan. Dewi Lestari, kalau kamu nurut, aku akan pertimbangkan memberimu kesempatan. Tapi kalau ada maksud lain, mending nggak usah mikir. Atau akan kubuat kamu lenyap dari keluarga Santoso. Dewi, akhirnya kamu sadar. Gimana rasanya? Sebaiknya kamu menyerah saja. Kalau tidak, akan kubuat kamu lenyap dari keluarga Santoso. Dasar Budi si pemalas. Apa hanya kelembutan Melati, tokoh utama wanita aslinya, yang bisa membuatnya jatuh hati? Kalau gitu, mending kamu pindah ke suamiku, Bayu, aja. Jadi kita cuma dapat satu gaji dong. Coba aku pikir. Apa yang dilakukan tokoh utama wanita dalam cerita sampai membuat tokoh utama pria jatuh hati? Dapat ide. Kamu masih ingat adegan soal kakek Santoso nggak? Udah lupa. Ada apa? Kakek Santoso adalah satu-satunya keluarga yang Budi sayangi. Setelah kakek Santoso meninggal, tokoh utama wanita kebetulan pulang ke tanah air. Dari situlah dia menyelamatkan tokoh utama pria. Kalau aku bisa mendekati kakek Santoso lebih awal, bukankah itu berarti menyalip di tikungan? Dewi sayang. Kamu tahu kenapa pendatang baru bisa ungguli yang lama? Karena kamu berani bersaing dan merebut. Hei, lagi ngintipin apa kau? Mas, aku mau menjenguk kakek Santoso. Halo, kakek Santoso, nama saya Dewi Lestari, saya, pacarnya cucu Bapak, Budi. Pacar, ya? Betul, kan? Malu-maluin aja. Gadis yang baik. Cucuku akhirnya sadar juga. Duduk. Gadis ini lumayan. Aku harus mempertahankan cucu menantu ini buat cucuku yang keras kepala. Aku punya beberapa dokumen properti. Anggap saja sebagai oleh-oleh pertemuan pertama. Ini terlalu mahal. Aku nggak pantas menerimanya. Gak suka dokumen properti? Kalau gitu aku masih punya kunci. Bapak Direktur Santoso, Nona Lestari sudah datang. Kakek Bapak sangat menyukainya. Beliau berharap Bapak segera menikah dengannya. Usir dia keluar. Jangan sampai kakek tahu. Baru kali ini lihat Bapak Direktur semarah itu. Nona Lestari ini sepertinya bakal celaka. Siapa lagi yang bikin Budi si pemalas ini marah? Bapak Santoso merokok itu tidak baik untuk kesehatan, loh. Apa ada yang pernah bilang padamu siapapun yang mempermainkan kakekku akan kubuat dia tidak punya tempat untuk dikuburkan?
Bapak Santoso, aku hanya ingin merawat kakek. Merawat. Atau menjadi penghubung untuk menyakitinya? Putri angkat keluarga Dewi Lestari. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Dewi sejak lama, tenanglah. Aku sakit. Masih pura-pura. Ini dirimu yang sebenarnya. Pura-pura lemah tidak mempan padaku lalu kau dekati kakek Dewi Lestari. Demi keluarga Dewi, kau benar-benar menghalalkan segala cara. Aku sampai merasa iba pada wanita penuh tipu daya ini. Budi Santoso, dasar si mesum besar. Bukankah sebelumnya kau cukup proaktif? Kau bilang aku pura-pura lemah. Iya, aku memang berpura-pura bangun jam 5 untuk berdandan, pakai baju putih sialan ini. Minum bubur putih yang hambar, kupikir kau suka yang seperti ini. Aku memang suka padamu, ingin kau juga suka padaku, tidak bolehkah? Aku mendekati kakekmu juga, karena kau tidak bisa dibujuk, jadi aku mencari jalan lain. Jika aku benar-benar ingin mencelakai kakek masakan, aku bilang padanya itu bukan penyakit melainkan keracunan. Nona Lestari tidak hanya berhasil menghibur Patua Santoso, tapi juga menemukan mata-mata di sekitarnya. Aku tahu sekarang banyak orang ingin mencelakai kakek. Aku tidak menyalahkanmu karena curiga padaku. Sungguh. Hanya suka. Jika kau berani membohongiku, kau tahu akibatnya. Jangan menghindar. Jika kau berani membohongiku, Kau membuatku sakit, lepaskan, dong. jika kau benar-benar tidak membohongiku, aku bisa mencoba membalas. Membalas perasaanmu. Katakan kau mau kompensasi apa? Budi Santoso ngasih aku 4 buku 2 buat kamu. Semuanya rumah di dalam lingkar kedua. Mending kamu tinggalin Bayu aja. Aku ikut kerja sama kamu. Apa nih? Rolls Royce. Tadi malam, Bayu pulang, langsung dengan mata merah, narik aku ke tempat tidur. Cuma peluk aku buat tidur, nggak ngapa-ngapain. Pagi ini, kasih aku 1 Rolls Royce. Katanya, dia mau tidur lagi nanti malam. Ditambah lagi 1 Maybach, buat aku. 10 cowok, 10-nya punya sifat bersih. 9 sakit perut, 8 susah tidur, yang kamu punya sepertinya susah tidur dan cuma bisa tidur kalau di samping kamu sayang. Ini mah udah dapat pekerjaan tetap. Dia kan harus tidur setiap hari. Ini pekerjaan menguntungkan kali ya. Kita beneran bakal kaya mendadak. Sebenarnya, rumah ini aku terima dengan hati nggak tenang, penulis bikin dia yatim piatu sejak kecil, dan juga ambil satu-satunya kakeknya, cuma biar tokoh utama wanitanya muncul untuk menyelamatkan tokoh utama pria. Tapi kemarin aku memanfaatkan titik lemahnya itu, bahkan Budi Santoso percaya sama aku sepenuhnya. Dewi, kamu tahu kan, kita nggak punya pilihan lain. Aku tahu cuma apa? kasihan. Aku kasihan sama karakter fiksi, buat apa sih? Kalau kamu beneran nggak bohong sama aku bisa coba balas. Balas rasa suka kamu. Tapi di dunia ini Budi Santoso itu nyata. Dewi Lestari, kamu lagi ngapain?
Nanti malam ada jamuan kamu ikut aku ya. Teman. Pendamping atau pacar? Menurut kamu apa ya itu? Bapak Direktur Santoso, Nona Melati bilang dia mau pulang lebih awal. Bapak mau jemput dia? Melati, tokoh utama wanita novel. Cinta pertama yang gak terjangkau, si cowok udah balik. Harus kabur nih, sekarang juga. Rumah terjual 100 miliar rupiah, perhiasan berlian dari villa juga sudah dijual, dapat 10 miliar rupiah. Wah, kakak, kamu diam-diam jadi kaya raya ya. Gimana kalau dia minta kembali? Jangan khawatir. Sesuai alur cerita, mereka akan saling berebut demi tokoh utama wanita. Mana sempat urus dua figuran kaya kita yang kabur? Dewi, kamu ingat sebelum kita transmigrasi ke novel? Kita pernah bahas hal pertama yang mau kita lakukan setelah jadi kaya mendadak. Yang ini. Aku bilang ya, cowok kampus yang sehat dan ceria itu, yang pantas buat tokoh utama wanita kuat kayak kita. Perut six pack ini, sepertinya nggak lebih bagus dari punya Budi Santoso. Dewi Lestari. Dewi? Dewi. Aku pergi. Cinta bertepuk sebelah tangan itu melelahkan. Semoga Bapak Direktur Santoso dapatkan cinta sejatinya. Oh iya, perhiasan berlian di rumah sudah aku ambil semua. Bapak Direktur Santoso punya bisnis besar, pasti nggak keberatan kan? Menggodaku dulu, terus mau kabur? Tangkap. Dewi, kenapa kamu pilih-pilih lama banget sih? Wajahnya kalah sama Budi Santoso, badannya juga kalah. Yang ini lumayan. Mas. Kamu mirip banget sama pria aneh. Dewi Lestari. Kedua kalinya. Lihat aku ini siapa. Lihat aku baik-baik, siapa aku? Budi Santoso. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu seharusnya. Ayu, mau kemana? Sakit. Dewi, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Besar amat suaramu. Dengar ya. Aku sekarang punya uang, aku nggak mau melayani kamu lagi. Kamu mendekatiku hanya demi uang? Enggak pura-pura lagi, aku buka kartu sekarang. Ya, demi uang. Demi uang. Hanya demi uang. Aku tidak tahu ternyata. Seseorang karena uang bisa bilang suka sama seseorang. Bisa. Dengan seenaknya menggoda hatiku tanpa malu. Pergi. Jangan menyesal ya. Dewi, jangan pernah muncul di depanku lagi. Kalau tidak... Besar amat suaramu. Kamu galak sekali, siapa yang mau suka sama kamu, pelit dan pendendam lagi. Aku benci kamu. Benci. Kalau aku ubah semuanya, apa kamu akan suka sama aku? Apa? Kalau aku mengubah semuanya, apa kamu akan suka padaku?
Mau tahu? Tidak akan kuberitahu. Kok aku balik lagi? Fusi Bapak Santoso, kenapa kamu ada di sini juga? Kamu lupa? Apa? Ini rumahku. Kamu burung kenari peliharaanku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Bapak Santoso, akhir-akhir ini aku memang terlalu tidak tahu malu. Sekarang aku sudah sadar. Sampai jumpa lagi. Kalau begitu bayar dulu uangnya. Itu semua adalah jerih payahku yang melayanimu dengan susah payah. 2 miliar rupiah jerih payah sebulan. Mana ada uang semudah itu? Bapak Santoso, kesalahpahamanmu padaku begitu dalam, aku tak bisa membela diri. Harta haram milikmu sudah kubersihkan. Aku hanya bisa membawa jerih payah 2 miliar rupiah sebulan itu untuk mencari orang lain. Harta haram di rekeningmu sudah aku kosongkan. Aku terpaksa dengan uang jajan sebulan 2 miliar, cari orang lain. Bapak Santoso, aku terlalu sombong. Berani bermimpi meninggalkanmu. Tak kusangka aku sudah tak bisa lepas darimu. Kau sungguh sayang padaku. Atau cuma sayang duitku? Tentu saja sayang kamu. Tuan muda, Nona Dewi sarapan sudah siap. Siap, aku turun sekarang. Aku terlalu bodoh atau aktingmu terlalu bagus? Aku, Budi Santoso, tidak akan pernah terombang-ambing oleh wanita. Tuan muda, ada tamu dari kediaman utama. Mereka datang untuk Nona Dewi. Harus dihadang? Kau Dewi Lestari? Ini Bibi Santoso. Di novel aslinya dia sangat menyusahkan Dewi. Niatnya nggak baik nih. Ya, aku, ada apa? Bukan begitu. Setidaknya pura-puralah dulu. Kamu wanita ini membuat Budi tidak jadi pergi ke acara perjodohan. Terus kenapa? Hatinya tertuju pada Budi. Apa aku bisa mengendalikannya? Aku tidak mau ribut denganmu. Ambil ini 10 miliar rupiah, keluar dari keluarga Santoso. Keponakanmu cuma seharga segini. 10 miliar masih kurang, cukup untukmu tidur di ranjang pria selama 10 kehidupan. Kamu tidak tahu harga burung kenari di kota Bima Sakti ini. Beberapa juta per bulan receh aja. Kamu mau berapa? Bapak Direktur Santoso, ketampanannya tubuhnya, serta kemampuannya. Mungkin kamu serahkan semua harta bendamu pun tidak cukup membeli. Dia tidak hanya mencintai uangku. Kamu berani mempermainkanku? Demi 10 miliar rupiah ini, aku bisa memberitahu gratis satu rahasia padamu. Apa? Hari ini, meskipun aku pergi, para calon pasangan yang kau atur juga tidak akan menarik perhatian Bapak Direktur Santoso karena orangnya galak, pelit, dan pendendam. Hanya aku yang bisa tahan dengannya. Ini namanya pasangan serasi. Setuju kan? Cih, aku bilang padamu, kamu itu cuma barang habis pakai, kapan saja bisa diganti olehnya, mimpilah. Bisa dipakai oleh orang seperti Bapak Direktur Santoso. Banyak orang yang menginginkan kesempatan itu. Tidak tahu malu ah. Meskipun Anda tergiur dengan ceri saya, tidak perlu sampai berlutut, kan? Kamu berani menghinaku?
Gadis kecil nakal, mau lari kemana? Bapak Santoso. Dia galak banget. Seret wanita gila ini keluar. Budi, aku ini kakak dari ayahmu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kamu juga pantas menyebut ayahku. Dulu waktu dia sakit kamu kemana? Aku. Itu ada alasannya. Sekarang kamu mau melawanku demi orang luar? Dia bukan orang luar. Dia pakai cara kotor naik ke tempat tidurmu merayu. Kalau kamu bicara lagi keluargamu bukan cuma bangkrut saja. Seret dia keluar. Aku salah tante, tidak boleh ikut campur urusanmu. Bapak Santoso. Kata-kata tadi sebenarnya untukku. Kata-kata seperti itu, tentu saja untuk yang mendengarkan. Kalau aku tahu kamu ada di sini, mana berani aku bilang, kamu pelit dan pendendam kan? $10 miliar rupiahku. Dewi, kamu begitu suka uang. Kebetulan aku punya banyak uang. Dewi, kamu masih ingat yang aku bilang soal uang jerih payah 2 miliar rupiah itu? Bapak Santoso, jangan bilang mau ingkar janji. Tentu tidak. Tapi harus sesuai aturanku. Sistem penilaian poin dihitung akhir bulan. Nilai sempurna baru, bisa dapat 2 miliar rupiah. Rasa suka aku pada Bapak Santoso masa bisa diukur dengan uang. Oh, maksudmu uang tidak jadi? Tapi bicara soal itu, fondasi ekonomi menentukan bangunan atas. Ya sudah, berusaha keraslah. Demi uang, aku tahan. Dewi, aku mau lihat, demi uang sampai sejauh mana kamu bisa lakukan. Ini keterlaluan. Budi Santoso bukan baru hari ini tidak menganggap kami keluarga ada artinya. Dia pasti masih menyimpan dendam atas apa yang kita lakukan pada ayahnya dulu. Ah, kalau terus begini, masih ada tempat untuk kita di keluarga Santoso? Iya. Dari awal aku bilang wanita itu tidak pantas untuk Budi. Dia juga menghasut Budi untuk pisah keluarga dengan kita. Makanya, jangan sampai dia masuk ke keluarga Santoso. Pernikahan Budi Santoso adalah satu-satunya kesempatan untuk mendekatinya lagi. Kita harus rencanakan dengan baik. Keponakanku, Melati Putri, tumbuh besar bersama Budi, dan sekarang artis di perusahaannya, hubungan mereka cukup dekat. Aku akan telepon dia sekarang. Melati, kapan selesai syuting dan pulang? Masih sebulan lagi. Ada apa? Apa ini soal Kak Budi? Cepat pulang. Kakakmu Budi hampir direbut wanita lain. Apa? Demi wanita itu, Budi mengusir Bibi Santoso keluar. Aku ingin pulang lebih awal untuk menemui Kak Budi, tapi Kak Budi menyuruhku mengutamakan proyek ini. Aku juga bingung. Kamu pulang saja. Urusan lain, kami keluarga Santoso yang bereskan. Asal menikah dengan Budi Santoso, punya anak, keluarga Santoso ini akan jadi milik anakmu kelak. Terima kasih, Bibi dan Paman. Jika aku menikah dengan Kak Budi, apa yang kalian inginkan pasti akan terwujud. Begitu keponakanku ini pulang, mana ada Dewi Lestari? Sistem penilaian poin apaan? Ini namanya sistem perbudakan Budi si lintah darat. Aduh. Strawberry, kamu diam-diam sudah makan enak? Bukan stroberi. Itu bekas gigitan. Malu ah. Kenapa kamu pergi? Karena kamu tidak baik padaku. Jadi, Aku akan cari anjing kecil lain. Masa tebakanku salah lagi?
Jangan cari yang lain. Aku akan patuh. Katanya mau patuh. Tapi malah mengosongkan rekeningku. Ya ampun, laki-laki. Rekeningku juga kosong. Kemarin sempat jadi trending topik. Akun baru saja dibuat, langsung diblokir Budi si pemalas. Tanggal pulang melatih putri sudah dekat, laki-laki juga pelit, cari uang di mana? Aku punya ide. Kita bikin drama pendek. Drama pendek. Berdasarkan pengalaman transmigrasi kita, yuk bikin drama pendek. Judulnya, Jadi Kaya Mendadak Bareng Sahabat. Setidaknya uang hasil kerja sendiri itu lebih membuat tenang. Bukan Melati Putri kan sebentar lagi pulang ke luar negeri. Begitu Melati pulang ke Indonesia kita jauhi saja para tokoh utama ini, masa masalahnya bisa datang sendiri. Kalau gitu, Yuk mulai. Kita harus dapetin modal dulu. Bapak Santoso. Ini kue buatanku sendiri untuk Bapak. Ayo bilang kamu mau apa. Akhir bulan. Burung kenari kecilku yang rajin ini pantas nggak dapat nilai sempurna dari bos? Ada usaha ada hasil. Tapi arah usahamu salah. Aku paling benci stroberi. Dan, dasi yang kamu pilih jelek banget. Kopinya terlalu manis. Bapak Santoso memang pria bangsawan. Susah banget dilayani. Perhatian sedikit sama majikanmu, semudah itu aja susah. Kalau gitu, kamu harus siapin satu. Daftar preferensi sponsor. Biar aku lebih kenal kamu. Pasti ada buat kamu. Heh, Budi Santoso mana? Tuan muda sudah pergi sejak pagi. Untuk Nona Dewi, ada sesuatu di atas meja. Pembayaran diterima, 2 miliar rupiah. Pasar saham. Sok tertutup. Bagus banget. Modal buat drama pendek udah ada. Gas. Sutradara Wijaya sutradara yang kita wawancarai. Sangat terkenal sutradara Wijaya dalam novel aslinya adalah sutradara jenius andalan tokoh utama wanita, Melati. Pernah menang Oscar juga. Dengan dia, drama kita pasti sukses besar. Harus kita dapatkan. Lulus mulai hari ini di dalam tim produksi kami, kamu punya kekuasaan penuh sebagai sutradara. Tanda tangan kontrak. saya aktor Rio. Saya mau jadi pemeran utama pria. Baik, lulus tanda tangan kontrak. Hah? Aktor Rio salah satu dari 5 cadangan tokoh utama wanita sombong, kelakuan buruk, akting jelek. Terus kamu. Ayahnya orang terkaya, dia bawa dana masuk tim. Sponsor. Tapi, aku belum pernah main drama. Tidak apa-apa. Kamu sangat berbakat. Dia orang pertama yang percaya padaku. Terima kasih atas pengakuannya. Sama-sama. Genre drama pendek perkotaan model mulai syuting Dewi dan Ayu, hari syuting, lokasi syuting ibu kota, 8 hari, Baik. 23 Tim Agustus. produksi sudah lengkap. Ayo, foto bareng. Mulai sekarang kita teman yang berjuang bersama. Aku dan sahabatku jadi kaya raya resmi mulai syuting.
Orang terkaya. Dewi Lestari. Kamu cukup rakus ya. Pergi ke lokasi syuting. Aku tidak pernah percaya takdir. Sampai aku bertemu denganmu. Aku suka kamu. Bapak Santoso, kenapa ada di sini? Kenapa? Tidak ingin aku di sini? Ah, masa sih? Ini aktor Rio, aktor dari grup kita, kami sedang latihan dialog. Aku kira ada yang nekat menyatakan cinta padamu. Bapak Santoso tidak salah. Latihan dialog kan harus dengan perasaan. Kalau tidak, bagaimana bisa ingat? Benar kan, Kak Dewi? Budi Santoso punya Dewi pacar. Ah? Kak Dewi, sepertinya tidak setuju, ya? Apa kata Bapak Santoso, itulah yang benar. Pertama kali datang menjenguk, aku sudah undang Koki Michelin untuk membuat pesta kepiting untuk seluruh kru. Pesta kepiting? Makan kepiting repot dan tidak kenyang. Kak Dewi, aku sudah pesan untuk kru kita, nasi kotak mewah. Kamu tidak keberatan aku berinisiatif sendiri, kan? Ini tidak terlalu boros? Nanti aku transfer uangnya padamu. Tidak perlu, Kak Dewi. Kamu sudah sangat baik padaku, tidak ada apa-apa. Salju, salju, salju. Ikut aku pulang. Syuting belum selesai, nanti malam aja pulangnya. Jadi kamu mau pulang? Buat lanjut akting mesra sama dia? Kamu cemburu ya? Dewi, kamu kan pintar. Jangan bilang kalau kamu nggak sadar Rio suka sama kamu. Bapak Santoso terlalu khawatir. Yang aku suka cuma kamu. Baik. Kalau gitu, pecat Rio. Itu nggak baik, ya? Bapak Santoso, kami cuma hubungan kerja. Jangan. Poin kamu bulan ini semua dicopot. Heh, Sombong amat. Nanti kalau aku punya uang, aku bakal jauhi kalian semua. Bapak Direktur. Nona Melati telepon, bilang mau pulang lebih awal, buat hadiri acara penghargaan 2 hari lagi. kalau dia mau pulang, ya pulang aja. Suruh orang jemput dia. Nona Melati minta Bapak yang jemput. Kamu pikir aku nggak sibuk? Masih ada beberapa tiket undangan dari brand, mau dikasih ke Nona Lestari? Nggak. Itu enak. Ya ampun. Bayu, kamu memang baik memberi banyak tiket masuk. Akhir-akhir ini dia memang baik Tapi ya tidak mau kasih uang. Ya ampun. 2 miliar itu hampir habis. Lebih baik aku cari cara untuk merayu Budi Santoso, kru film masih menunggu gaji. Aku ingat Melati sepertinya juga muncul di sebuah upacara penghargaan. Ya ampun, itu acara sebulan lagi. Begitu dia muncul 3 trik klasik, terkilir, menumpahkan minuman, pingsan. Langsung membuat Budi Santoso dan Bayu Pratama terpikat. Nggak bisa lawan. Nggak bisa lawan. Jadi sebelum Melati datang, kita harus cari uang dan selesaikan syuting, kalau tidak hasilnya kehilangan orang dan uang. Ya ampun. Selamat datang. Di daftar tamu ada yang namanya Dewi Lestari, benar? Ya, baru saja masuk. Bagus. Dewi. Kebetulan, kamu juga datang.
Kamu minta aku kasih tiket ke Dewi. Tapi kamu sendiri malah cuek sama dia. Sekarang begini jadinya. Papan peringatan sudah tidak berguna. Rio tetap datang juga, kepo banget. Tapi menurutku sih, Dewi ini, tahan lama juga nggak bakal. Soalnya, gadis kecil tetangga yang dulu, cinta pertama yang tak terjangkau, Melati sudah pulang. Aku tahu kok, hubungan kalian berdua nggak biasa. Kami cuma orang tua yang akrab. Aku anggap dia cuma adik. Lagi pula, Dewi cuma peduli uang. Masa peduli hal lain? Kamu tahu dari mana? Menurutku sih, Melati pulang pas banget, cocok buat uji. Apa Dewi di rumahmu tulus atau enggak? Enggak. Kalau dia cuma ngejar uang, mending putusin aja, kan lebih enak. Budi, Penghargaan Naga Emas, yang ke-25, acara penghargaan dimulai sekarang. Sekarang kepada netizen global, penghargaan yang akan diberikan adalah penghargaan aktor paling berpotensi. Pemenangnya adalah Melati. Silakan Nona Melati naik ke panggung. bukankah Melati? Masih sebulan lagi baru pulang? Kak Budi, makasih sudah datang ke acara penghargaanku. Ini pasti Kak Dewi, ya? Cantik banget. Mirip banget sama Melati. Cuma mulutnya agak miring. Mirip apanya? Yang satu belewah, yang satu labu. Wah, Tuan Muda Rio, kok bela banget sama Nona Lestari? Jangan-jangan. Pantesan aja Nona Lestari sering banget ke lokasi syuting. Maya, perhatian Tuan Muda Rio ke Kak Dewi. Cuma kayak teman biasa. Sama kayak Kak Budi ke aku. Jangan samain gue sama lo. Tingkat kepalsuan kita beda. Bapak Santoso, lanjutkan obrolannya. Aku ada urusan lain, duluan. Kak Budi, apa aku salah bicara? Aku baru pulang ke Indonesia. Pengin lebih kenal teman-teman Kak Budi. Maaf kalau aku kurang tahu diri. Jangan disimpan hati sama Kak Dewi ya. Jaga anjingmu. Elo, Dewi, Melati itu tokoh utama wanita di dunia novel ini. Kalau gitu, Budi adalah tokoh utamanya. Alurnya sudah diatur, kita nggak bisa ngubah. Kukira Budi. Aku yang terlalu berharap. Gimana kalau kita kabur malam ini? Nggak bisa kabur. Syuting udah setengah jalan. Kalau kabur, percuma semua. Tapi sesuai alur cerita, Budi pasti bakal jatuh cinta sama Melati. Endingnya udah ditulis. Gini, dana produksi bisa putus semua. Lo tahu nggak? Belum tentu. Tokoh utama pria pasti jatuh cinta sama tokoh utama wanita. Tapi, kita bisa lakuin sesuatu. Nunda perasaan mereka. Nanti kalau aku tidak sengaja menuangkan anggur ke tubuh Kak Budi lalu dengan baik hati mengantarnya ke kamar untuk membersihkan diri Dewi. Masa kau bisa merebut Kak Budi dariku? Kak Budi. hei, dasar wanita gila. Ini namanya antisipasi. Apa yang kau lakukan? Aku membantumu minum. Kau keterlaluan. Aku antar kau ganti baju. Tetap saja tidak bisa melawan. Keberuntungan si tokoh utama wanita ini. Kak Budi, aku tidak bisa menarik resleting. Bisakah kau membantuku? Tidak bisa. Kak Budi, dulu waktu kecil kita selalu akrab dan hampir dijodohkan sejak kecil. Kau bilang sendiri itu urusan masa kecil. Apa karena Kak Dewi? Dia. Urus dirimu sendiri. Bapak Direktur Santoso.
Ada rapat lintas samudera yang perlu Bapak dan Bapak Direktur Bayu pimpin. Bapak Direktur Bayu menunggu di kamar. Ya ampun, sepertinya alur cerita ini benar-benar tidak bisa dihindari. Budi si pemalas mau lompat ke kolam ikan orang lain sama sekali tidak bisa dicegah. Nanti malam pulang langsung berkemas. Ayo. Dewi? Kau, burung kenari yang tidak bisa tampil di depan umum. Modal apa kau untuk melawanku? Nona Melati, Anda dan Pak Direktur Santoso benar-benar pasangan yang serasi. Hentikan, semuanya. Jangan bercanda soal aku dan Kak Budi lagi. Aku dan dia hanya... Melati, jangan disembunyikan lagi. Kemarin Paman Wijaya bilang suruh kamu makan di rumah keluarga Santoso. Iya, jangan malu-malu. Nona Melati, bukankah Anda mau membuat film? Saya yang danai. Asalkan Anda bisa di depan Pak Direktur Santoso membicarakan kebaikan saya. Nona Melati, ini pusat seni Cempaka. Tiket masuk jamuan makan malam. Mohon Anda dan Pak Direktur Santoso berkenan hadir. Kenapa di mana-mana ada saja hal yang menjijikkan? Itu Dewi Lestari, pelakornya, kan? Sungguh menurunkan martabat acara ini. Jangan salah, memang ada sedikit modal yang dibina. Cuma entah bagaimana rasanya. Tangan usilmu simpan saja buat ziarah kuburmu sendiri. Kalau tidak, biar aku potong sekarang juga dan kasih ke anjing. Seorang rendahan berani memakiku. Berhenti. Maaf, Nona Melati. Itu semua karena wanita itu. Pergerakannya terlalu lincah. Tidak apa-apa. Jika kamu sampai melukai Kak Dewi, Kak Budi pasti akan menyalahkanku. Dewi, dasar perusak hubungan orang, si manis. Berani-beraninya beralasan urusan kerja. Siapa yang manis? Kamu? Melati percaya diri banget, pasti sudah berhasil menaklukkan Budi. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap mereka. Hubunganku dengan Bapak Direktur Santoso murni urusan kerja. Kami mengerti. Maksudnya, hubungan kerja yang dilaporkan, sambil rebahan di ranjang tengah malam, kan? Nona Melati, Perutmu sudah sebulan, ya? Omong kosong apa itu? bulan lalu aku melihatmu ke dokter kandungan di rumah sakit. Itu kan diantar sama Bapak Direktur Wijaya, investor kalian, kakakmu. Pak Direktur Wijaya, usia 70 tahun, masih kuat juga. Pak Direktur Wijaya memang sangat perhatian pada Melati. Itu fitnah. Aduh, Pak Direktur Wijaya sudah pesan sama aku untuk merahasiakannya. Maaf banget, ya. Dewi ini sepertinya tidak sedang berbohong. Masa sih? Dasar bodoh. Apa dia bilang? Kalian percaya saja? Oh, kalian ternyata mengerti juga, ya? Tapi Melati bilang sedikit saja, kalian langsung percaya? Benar-benar goblok besar. Mulai sekarang, kalau mau menjelek-jelekan aku, tunjukkan buktinya. Kak Dewi, tunggu. Daftar preferensi sponsor? Untuk si burung kenari, Dewi, Hafalkan preferensi sponsor Budi. tidak kira, Nona Lestari. Ternyata liar juga di belakang. Kembalikan. Heh. Dewi, Terbukti, benar-benar si manis. Memang menjijikkan, biarpun olahraga kardio sebanyak apapun, keluarga terpandang seperti keluarga Santoso, tidak akan menerima orang rendahan. Bapak Direktur Santoso cuma tertarik padanya untuk sementara. Kalau tidak, masakan dia memberi buku yang sangat menghina, daftar preferensi sponsor? Bukankah itu biar dia mengingat posisinya sebagai si manis? Dewi Lestari, kamu pelakor yang merusak hubungan orang. Masih berkilah bilang hubungan kerja. Kak Dewi,
Kamu tahu betul hubunganku dan Kak Budi. Kamu masih berbuat begini? Satpam, tangkap perempuan ini. Hari ini, aku akan membantu Nona Melati memandikan tubuh kotormu ini. Pengen lihat wanita murahan yang kehujanan sampahnya gimana cara jadi putri. Berhenti. Dewi adalah pacarku yang sah. Sejak kapan kesenangan aku dan pacarku harus kalian hakimi? Kak Budi, kau tidak sedang bercanda, kan? Kau yang menyiramkan minuman itu. Tidak. Bapak Direktur Santoso, saya tidak tahu diri. Saya tidak tahu Nona Lestari adalah pacar Bapak. Bicara. Tidak mau bicara. Kalau begitu dua tanganmu akan hilang. Melati. Bagaimana ini? Tidak apa-apa. Kak Budi hanya tidak mau melihatnya dihina orang lain. Kak Budi, Minggir. Melati. Bantu aku bicara. Kak Budi, kata-kata itu bukan untukmu. Hanya saja Nona Lestari memang. Urusanmu nanti kita bicarakan. Aku tidak memukul wanita. Tapi mulai hari ini, aku akan mengakhiri semua kontrak denganmu, dan menuntut denda 3 kali lipat. Bapak Direktur Santoso, beri aku kesempatan. Putus kontrak dengan grup Santoso sama saja dengan diboikot Bapak Direktur Santoso. Bantu aku bicara Melati. Dan kalian semua, yang ikut menghasut hari ini. Keluarga Santoso. Tidak akan pernah bekerja sama lagi. Hari ini aku datang untuk kerja sama dengan grup Santoso. Ini benar-benar hancur. Tanpa dana dari grup Santoso, perusahaanku akan bangkrut. Bapak Direktur Santoso, bisakah aku diberi satu kesempatan? Ternyata Nona Suralah yang jadi pacar Bapak Direktur. Melati ini benar-benar merepotkan. Bapak Santoso, Dewi adalah pacarku yang resmi. Kata-kata itu berlaku nggak? Di buku aslinya, kalimat itu diucapkan Budi ke Melati. Apa aku benar-benar mengubah alur ceritanya? Menurutmu bagaimana? Tak perlu bicara banyak, Bapak Santoso, aku yang kebanyakan bicara. Kenapa tidak perlu dijelaskan? Aku nggak mau bikin Bapak Santoso repot. Biasanya kan kamu jago ambil kesempatan? Ku bilang sekali lagi, kamu, Dewi, adalah pacarku, pacar yang sudah distempel. Kamu sendiri nggak bisa menyangkalnya. Meskipun pada akhirnya Budi akan jatuh cinta pada Melati, tapi setidaknya saat ini pria ini milikku. Budi, aku juga suka sama kamu sekarang. Hanya sekarang, bagaimana nanti? Nanti ya. Aku harus stempel dulu. Bahkan kalau akhirnya kita nggak bersama. Kamu nggak boleh lupakan aku. Kata-kata harus ditepati.
Apa ini? Ini barang yang sangat penting. Sekarang, ini adalah jarahanmu. Aku juga. Cepat istirahat. Jarahan. Tapi kenapa jantungku berdegup kencang? Peringatan terdeteksi alur cerita utama, Cinta Manis 1V2 menyimpang parah dari jalur yang ditetapkan. Mengajukan koreksi intervensi paksa, menunggu respons sistem. Tuan muda sudah lama tidak setertawa itu. Baik, cut. Budi ini, sampai di mimpi pun masih mengganggu. Bikin aku semalaman enggak bisa tidur. Sepertinya kalau kecelakaan itu palsu, yang beneran ini rezeki nomplok, ya. Kalung berlianmu ini beneran bikin mataku silau. Kak Dewi, Itu Melati, kan? Sepertinya gosip di internet itu benar. kenapa dia enggak kapok-kapok sih? Film musim semi membara yang mereka bintangi itu genre 2 leads wanita, sama kayak kita. Tapi anehnya, tim mereka kan kaya raya. Ngapain satu studio sama kita? Dia jelas sengaja nyari kita. Tapi ya, kemarin Budi malah memihak kamu. Ajaib banget. Mungkin karena kita berhasil mencegah momen romantis mereka. Budi belum jatuh cinta sama Melati, jadi sama aku si burung kenari ini masih punya sedikit rasa iba. Terus berusaha. Selagi Budi belum cinta sama Melati, kita harus terus cari uang dan kembangkan karier. Setelah syuting selesai, dan uang sudah terkumpul, kita cabut. Urusin aja drama cinta segitiga mereka. Mual lihatnya. Ngomong-ngomong, kemarin Budi waktu jadi pahlawan selamatin gadis. Tampan banget sih. Lumayan. Kamu tertarik, ya? Mungkin. Kalung itu seharusnya milikku. Itu kan pusaka turun-temurun untuk menantu keluarga Santoso. Bibi Santoso titipkan ke Kak Budi sebelum meninggal. Masa dikasih ke dia? Maya, kali ini aku bikin kamu ikut terkena dampaknya. Untungnya aku masih punya wewenang untuk bawa kamu masuk grup, jadi terimalah jadi antagonis jahat. Iya dong. Aku kan cantik dan pintar, masa iya aku dicap antagonis jahat? Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kesempatan ini. Cuma Kak Dewi, itu terlalu beruntung, ya? Dewi, aku pasti bikin kamu susah. Sialan, barang-barang di sini mahal semua. Yang ini aja. Harganya 600.000. Kalau jatuh ganti rugi 3 kali lipat. Apa yang ada di pikiran kalian? Mau sewa tempat semahal ini? Tuntutan sutradara Wijaya tinggi. Katanya, drama pendek kita ini gak mau cuma bertahan sebentar ya, harus standar tinggi. Kemarin Rio nawarin bantuan, kenapa kamu tolak? Di luar syuting aku harus jaga jarak sama dia. Soalnya, Budi Santoso pasti cemburu lagi. Bener ya, makan di tangan orang. Mulai sekarang lo jaga diri buat Budi Santoso. Kalian orang luar keluar. Aku tahu kok, cuma nanti aku juga mau sewa tempat ini, mau set properti duluan. Kak Dewi gak masalah kan? Jelas ada masalah. Sekarang ini kru kami yang pakai, apa kamu gak ngerti bahasa orang? Ku dengar barang-barang di sini gak murah ya, 600.000 lebih. Cantik banget. Maya kok gak hati-hati sih? 1.800.000. Bayar ganti rugi. Tapi tadi Kak Dewi bilang sekarang masih jam pakai kalian, jadi kalian yang harus ganti rugi. Karpet Sutraming ini lebih mahal ya? Lo kalian sengaja kan? Di sini gak ada CCTV, mana bisa lo buktiin? Bahkan kalau aku suruh orang-orang ini hancurin semua di sini, waktu ini masih jam pakai Kak Dewi. Ya lo yang harus ganti rugi. Aku tahu, Kak Budi setiap bulan mengontrol uang tunjangan yang dia berikan padamu. Kamu pasti gak punya uang lebih untuk ganti rugi, kan? Lagi pula, tidak ada bukti. Bilang ke Kak Budi juga percuma. Aku bisa bantu Kak Dewi, asal kamu serahkan ini padaku sebagai jaminan.
Dewi kehilangan kalungnya Bibi Santoso? Kak Budi pasti akan putus dengannya? Gak ada CCTV, ya? Baiklah. Menghadapi orang nakal ya harus pakai tinju kebenaran. Dewi, pelan-pelan. Kalau mereka sampai cacat, aku yang harus bayar ganti rugi. Jangan sok menakut-nakuti. Kami berdua lawan kalian berdua. Dewi di kehidupan sebelumnya tukang angkut semen di proyek. Bahkan 10 gadis kaya datang. Gak cukup buat satu pukulannya. Turut berduka, ya. Apa Dewi Lestari ada di sini? Dewi Lestari, Oh, yang sedang dalam masalah dan kasihan itu? Di dalam? di dalam dia terlihat cantik, sayang sekali. Dewi Lestari. Kak Budi. Akhirnya kamu datang. Kak Dewi, dia itu monster. Kekuatannya benar-benar tidak seperti manusia. Tolong kami. Kamu tidak terluka, kan? Kak Budi. Aku yang dipukul. Orang itu adalah aku. Barang-barang di sini rusak. Kak Dewi tidak mau membayar, jadi dia memfitnah aku dan Maya. Aku tidak mau. Lalu dia memaksa Maya menandatangani. Heh, kamu yang duluan merusak barang-barang di set kami. Kak Dewi, kalaupun kamu cemburu lihat hubunganku sama Kak Budi, tidak bisa tanpa bukti kamu seenaknya memfitnah, kan? Kak Budi, tolong aku. Kamu benar. Harus bayar. Bukan cuma bayar kerusakan barang, tapi juga biaya keterlambatan. Iya, Kak Dewi sudah membuang-buang waktu kami cukup banyak. Bayar saja 700 juta. Kak Budi, bagaimana menurutmu? adil. Melati, kamu benar. 700 juta. Kak Budi, kamu bercanda, kan? Kamu mau aku? Jelas. Panggil orang-orang di luar sana untuk diperiksa di satuan keamanan. Kak Budi, aku. Itu semua Maya yang melempar. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Beraninya kamu menyuruh dia merusak barang? Kak Budi, apa kamu tidak percaya padaku? Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Bawa anjingmu dan pergi. Belum bayar ganti rugi. Kan surat utangnya ada padamu. Mereka tidak akan kabur. Budi Santoso ternyata sangat toleran pada cinta pertamanya. Masih ada 20 menit. Ada yang ingin kamu katakan? Di sini? Cuma 20 menit? Dewi, kamu lagi mikirin apa? Kaca mobil ini. Benar-benar kaca mobil banget. Dibeli di mana? Kayaknya kamu kepengen banget ya. Enggak, aku nggak mau. Bapak Santoso, kamu salah paham. Sebenarnya aku juga nggak tahu apa yang aku mau. Cuma pengen dekat-dekat sama kamu.
Aku juga. Bulan ini kinerjamu bagus. 2 miliar rupiah sudah aku transfer ke rekeningmu. Selain itu, aku beli beberapa perhiasan. Ada di kamarmu. Bapak Santoso baik banget. Ada lagi yang kamu suka? Bilang aja. Bapak Santoso tuh, orang terbaik sedunia. Aku sayang kamu. Biaya sewa lokasi syuting bisa dibayar. Aku cuma minta kamu nurut, tetap di sampingku. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Dewi. Gini. Kamu bakal lebih perhatian sama aku, ya? Cepat, cepat, kita kejar matahari, semuanya. Cepat. Pengumuman resmi. Rio? Kalau kita tunggu lagi, mungkin kesempatannya hilang. Cepetan dikit. Kamu senggang? Bisa bantu aku? Latihan dialog? Mending sama sutradarakin aja, nggak bisa. Ini, adegan terakhir kita. Kalau kamu mau bantu, aku bisa lebih cepat masuk karakter. Ya udah, ayo. Dia ternyata nggak bisa diam. Andai Kak Budi dan yang lain bisa lihat wajah aslinya, enak saja. Si manis Dewi Lestari ini bikin aku gegar otak. Kesempatan bagus ini nggak akan kubiarkan mereka lolos. Sebenarnya aku sudah tahu. Cepat atau lambat kamu akan tinggalkan aku. Lagi pula, kamu bukan ikan di kolam biasa. Banyak yang suka sama kamu, ngejar-ngejar kamu. Maaf. Kok ada gerakan juga? Tapi aku tetap akan cari macam-macam alasan untuk deket-deket kamu. Aku benar-benar nggak bisa nahan diri. Dialognya nggak cocok. Dia sudah masuk peran. Jarang dia seserius ini. Mending jangan diganggu. Mereka pasti jadi. Maya, ini selfie. Gegar otak akan sembuh. Cepat ambil gambar. Buah video foto efek film. Efek film video foto potret panorama. Di mata Kak Budi, gak ada yang bisa ditoleransi. Dewi Lestari, aku lihat gimana caranya kamu lolos kali ini. Dewi Lestari, kamu pasti jadi. Misalnya aku bilang aku suka sama kamu. Apa kamu akan? Aku. Hah? Budi Santoso. Aku sedang latihan adegan dengan Rio, kamu salah paham. Salah paham? Coba bilang padaku, di skenario bagian mana adegan yang baru kamu perankan? Syuting itu ada improvisasinya. Kamu pikir dia juga improvisasi? Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan gila sama Kak Dewi. Sungguh, nggak seperti yang kamu kira. Beri aku alasan untuk mempercayaimu. Apa ini cukup? Budi Santoso. Turunin aku. Bapak Santoso, kami benar-benar hanya latihan dialog. Aku percaya kamu, tapi aku nggak percaya sama Rio. Kamu syutingkan demi uang, aku kasih 10 miliar rupiah sebulan. Jangan syuting lagi. Ini karierku. Aku nggak bisa menyerah. Sampai uang nggak mau? Sepertinya kamu beneran suka sama dia. Nggak.
Atau jangan-jangan, uangnya lebih enak dicari dari dia? Aku sudah nggak berguna? Dewi Lestari, kamu hebat. Kak Budi sudah pergi dengan kesal. Ya, Maya. Kalau foto-foto ini kamu sebarkan di internet, Dewi pasti lengser. Aku akan unggah sekarang. Tunggu. Suruh asisten Rian lakukan satu hal dulu. Ini, Dewi, foto kemarin kamu dan Rio diunggah orang di internet untuk fitnah. Mereka menambah-nambahi dengan bilang kamu punya 2 pacar. Ini semua perbuatan penggemar Rio, tapi ayahnya setelah tahu sangat marah dan mengurungnya di rumah. Kalau tidak, dia pasti akan mengurusnya. Dewi, Tidak apa, tidak akan mempengaruhi kita. Ayo bersih-bersih dulu, lanjut kerja. Nona, paket Anda. Aneh, aku tidak beli apa-apa. Aku tidak beli apa-apa. Dewi Lestari, kamu akan celaka. Apa yang membuatmu pantas menarik perhatian Kak Budi kami? Apa kamu pantas untuknya? siapa kamu? Satpam. Dewi Lestari, celaka. Ini kelewatan banget. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Halo, Aku tarik kembali izin tempat kalian. Kalian beres-beres, cepat keluar. dasar apa? Kamu masih berani tanya dasar? Ini perintah Bapak, Direktur Santoso. Sekarang di internet ramai sekali. Pengusaha bukan dermawan. Itu perintah Budi Santoso. Pagi ini satu-satunya investor brand sudah menarik investasi. Dia bilang, suruh kita bayar denda 3 kali lipat. Apa karena desas-desus itu? Budi Santoso dia. Ini ada yang kerjain kita. Satu-satunya investor tarik modal dan bayar denda. Ini, apa proyek ini bisa lanjut? Anggaran produksinya memang minim. Besok gajian, masa sih gak cair? Kayaknya di kru film musim semi membara sebelah. Masih butuh orang. Gimana kalau hari ini semua pasti kaget? Kami kasih libur sehari. Besok gaji tetap cair tepat waktu. Semua masalah yang muncul, aku juga akan cari jalan keluarnya. Dewi, pasti ada yang bermain di belakang. Ngomporin, pasti Melati atau Mayasari. Kita cuma bisa selesaikan masalah kalau udah tahu kebenarannya. Tapi, uang ganti ruginya gimana? Semua uang kita, udah kita invest ke produksi ini. Aku punya cara. Ada kabar tentang dia? Bapak Direktur Santoso, maksudnya siapa? Oh, belum ada. Kak Budi, Kau sibuk? Kak Budi, lihat ini. Kak Dewi, penjual pusaka mendiang ibu. Kak Budi, Ada perlu lagi? Kak Budi, jangan marah. Kak Dewi sama aktor Rio, jadi baperan di lokasi syuting, tuntutan publik padanya terus mengalir. Para kru aja mogok kerja. Dia juga terpaksa. Demi melanjutkan produksi, makanya kalung itu dijual. Segera hubungi semua penanggung jawab platform. Minta mereka hapus semua berita tentang Dewi dan Rio. Juga, hubungi redaktur portal berita utama. Dengan imbalan iklan setahun penuh, minta mereka blokir penyebaran berita ini. Baik. Kak Budi, kenapa kau masih bantu dia? Dia pacarku. Kau ini siapa? Melati, aku hanya mengingat masa kecil kita. Aku menganggapmu adik, tapi itu ada batasnya. Jangan ikut campur lagi urusanku dengan Dewi.
Aku sungguh tidak tega melihatmu dibohongi. Orang yang tidak menghargaimu, masih mau kau pertahankan? Antarkan tamu. Silakan, Nona Melati. Masalah ini jelas ada yang mengincar Dewi. Selidiki fokus pada Melati dan Mayasari. Mayasari pakai akun kedua untuk menyebar foto dan gosip. Kenapa tidak ada orang? Kenapa trending topik dihapus? Bahkan ini tidak bisa menjatuhkan Dewi. Dia memang beruntung. Asal bisa merekam bukti fitnahannya, semua gosip akan terpecahkan. Kamar ini kecil, mana aku bisa sembunyi? Bapak Susanto, buat aku menunggu lama. SSSD. Kok kamu di sini? Suara apa itu? Mana ada suara apa-apa. Jangan buang waktu. Kok buru-buru nakal? Tapi kamu hari ini nggak beresin lokasinya, nggak usir Dewi Lestari. Melati jadi sedih. Apa aku yang salah? Bapak Direktur Santoso di mana-mana kirim surat peringatan hukum. Tanganku, mana bisa lawan paha, cuma bisa meraba paha, Mayasari aja. Iya, juga, siapa sangka Pangeran Santoso mau turun tangan langsung buat Dewi Lestari urusin PR-nya. Tapi Dewi Lestari ini berani banget bikin Budi Santoso selingkuh. Pacaran sama aktor Rio. Itu semua palsu, kalau beneran, mending diumumin sekalian kan, mereka cuma lagi latihan dialog. Semua video dan foto itu, aku ambil dari sudut tertentu. Udah, urus-urusan dulu. Kalau kamu bisa bikin aku puas, pemeran utama Meteor jadi milikmu. Bapak Santoso bilang, gak bakal ketemu lagi. Bukannya udah dijual? Kok kamu tahu? Kalau dijual, masih bisa di sini? Katakan padaku kenapa. Bisa dapat berapa? Perawatannya bagus. Ini warisan turun-temurun. Jarang ada. 5 juta saya ambil. Itu barang penting. Sekarang jadi jarahanmu. Termasuk, aku juga. Aku tidak jadi jual. Iya, kenapa tidak dijual? Jelas dijual bisa selesaikan semua masalah. Apa kamu? Tidak rela. Dewi Lestari, kamu sayang sama aku, kan? Aku, sesak napas. Ayo kita cium di luar.
Dewi, Bapak Direktur Santoso. Sepertinya, saya mengganggu kesenangan Bapak Susanto. Enggak. Tidak. Dewi ini masuk rumah orang tanpa izin. Aku bisa minta tolong. Lapor. Kayaknya satuan keamanan lebih dulu tangkap saya. Atau tangkap kamu? Itu semua palsu. Kalau itu benar, bukankah lebih baik diumumkan? Mereka hanya sedang membaca naskah. Video-video dan foto-foto itu, semuanya aku ambil dari sudut tertentu. Pasal 264 KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik. Diancam hukuman penjara di bawah 3 tahun. Atau penahanan pidana. Sampaikan kepada ayahmu. Keluarga Susanto semester kedua ini. Proyek basis film dan investasi. Keluarga Santoso akan mempertimbangkan kembali. Ayahku akan membunuhku. Nona Lestari saya. Aku yang tergoda setan. Semua salah wanita jahat ini. Kamu ampuni aku sekali ini. Tolong bantu aku ke Bapak Direktur Santoso, mohon ampun. Dasar pengecut. Nona Maya, ini mau melawan ya? Mau apa kamu? Tulis tangan surat permintaan maaf. Perbuatanmu dan Melati publikasikan di internet, bersihkan namaku. Jangan keterlaluan. Aku sudah keluar dari grup Santoso. Sekarang karir keartisanku hancur total. Kamu mau menghancurkan semuanya? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Filmku hampir saja karena fitnah kalian hancur dalam sekejap. Keterlaluan. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Apa itu yang lebih keterlaluan? Dengar baik-baik. Kalian tidak hanya harus minta maaf, tapi juga harus keluar dari kru film musim semi membara. Bapak Direktur Santoso. Sudah seharusnya begitu. Rian, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ya, tenang saja. Gue hampir celaka gara-gara kamu. Ini akibat fitnahmu. Gue gebukin lu. Wah, kalian berdua sudah baikan ya? Heh, mana kru filmnya? Semua lari ke kru filmnya Melati. Katanya di sana ada bayaran besar. Terang-terangan bilang kru kita miskin. Aku mau cari masalah sama mereka. Biarkan mereka pergi. Saat susah, masing-masing menyelamatkan diri. Sayangnya mereka salah pilih arah. Bukan, masalahnya, kita sekarang enggak punya uang. Karyawan sudah kabur semua. Kita mau ngapain? Loh, kok akrab banget? Masa nggak kenal? Paman Chandra, sinematografer terbaik Oscar. Penulis skenario jenius Adi dan produser legendaris Surya. Apa jasa aku? Bisa bertemu mereka? Halo, maaf, boleh melamar jadi juru kamera di kru film ini? Bapak salah tempat? Ya. Kami nggak sanggup bayar Bapak. Sanggup. Aku tunjukkan skenario kamu ke mereka. Mereka suka. Investasi film ini aku yang bayar. Kamu? Bukannya kamu nggak suka aku syuting? Kamu memang orang yang harusnya berdiri di bawah sorotan lampu. Sebelumnya, aku yang picik. Ini bukan kompensasi. Aku cuma ingin membantumu terbang tinggi, dilihat lebih banyak orang. Apa aku pantas? Itu Melati. Aku yang urus. Tenang, akan kubersihkan semuanya. Melati, aku sudah memberimu kesempatan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi artis di grup Santoso. Kak Budi, apa kau akan menghancurkanku? Saat kau menyakiti Dewi, kau harus sudah memikirkan konsekuensinya. Dan satu lagi, kau yang bersalah. Kau juga harus membayar denda 10 kali lipat. Kak Budi, kami sudah berteman sejak kecil. Siapkan uang denda secepatnya. Jika kau berani menyakiti Dewi lagi, atau sengaja mendekatiku, akan kuperlihatkan padamu, apa artinya harga yang sesungguhnya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Padahal akulah belahan jiwa Kak Budi.
Cinta pertamanya yang tak terjangkau. Aku tidak terima. Tidak terima. Peringatan, terdeteksi penyimpangan besar. Alur cerita utama Cinta Manis 1v2 keluar jalur. Sistem kode 385 telah melakukan koreksi intervensi paksa. Inisialisasi sistem selesai. Konfirmasi identitas pengguna. Tokoh utama wanita asli, Melati. Deteksi anomali. Terdeteksi penjajah dari dunia lain. Dewi Lestari, Ayu Permata. Ringkasan misi, bantu host menaklukkan tokoh utama pria, kembalikan ke alur cerita asli. Notifikasi sistem. Sistem ini akan memberimu kekuatan super menyeluruh, ditambah bantuan sudut pandang dewa. Jadi begitu rupanya, Dewi Lestari. Kali ini, akan kurebut kembali semuanya yang menjadi milikku. Sekarang kamu bisa memberitahuku kenapa kamu tidak menjual kalung itu. Bapak Santoso, apa ini saatnya bicara soal itu? Bicaralah. Sebenarnya aku juga tidak tahu, aku cuma khawatir kamu akan marah. Ini peninggalan ibuku. Ini terlalu berharga. Dulu waktu ayahku melamar ibuku, dia memberikan ini. Ibuku menyerahkannya padaku sebelum pergi. Dia bilang dia tidak beruntung. Tidak bisa melihatku menikah dan punya anak. Jadi dia berharap pasanganku bisa memakainya, menjadi saksi kebahagiaanku. Jadi aku sangat senang. Kamu tidak menjualnya. Pasangan. Maukah kamu menjadi pasanganku? Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir. Kalau begitu, bagaimana dengan Melati? Kenapa kau sebut dia? Bukankah Melati adalah kekasih masa lalumu? Teman masa kecilmu, bukankah kau sangat merawatnya? Oh, ternyata, kau selama ini cemburu padanya. Hanya orang tuaku, yang dekat dengan orang tuanya. Aku selalu menganggapnya adik, itu saja. Jadi, apakah kau suka padaku? Suka. Sangat suka. Dewi, akui saja. Di bawah perlakuan istimewanya yang terus-menerus, kau pasti sudah lama menyukainya. Sepertinya semangat sekali. Berarti olahraga kemarin kurang. Nah, sekali lagi, bagaimana? Aku masih harus cari uang. Kemarin capek ya? Istirahat sehari saja. Ini kartu hitam tanpa batas. Juga buat aku. Sistem penilaian poin itu? Sekarang kamu pacarku, tentu aturan sistem poin juga diubah. Pakai saja. Standar kepuasanmu. Dewi, dengan begini, kamu tidak akan meninggalkanku. Masih mau kerja? Harus. Soalnya, Pak Direktur Santoso begitu boros. Aku harus balik modal untuk keluarga kita. Selamat. Syuting, menjadi kaya mendadak bersama, sahabat resmi selesai. Selamat, syutingnya beres. Terima kasih atas kerja keras kalian selama 2 bulan ini.
Hari ini, kita pasti bisa dapat rekomendasi peringkat S, terus meledak. Dan peringkat S loh, bisa dapat banyak exposure. Yang penting, juga ada iklan pembuka aplikasi. Terima kasih kepada para kreator hebat atas dedikasi kalian selama ini. Taruh situ. Astaga, ternyata Fajar ini masih muda dan sukses. Bagaimanapun, dia adalah tokoh utama wanita yang sah di novel asli, ATM pribadi Melati. Wajahnya jelek, pembaca pasti protes. Sekarang, saya umumkan. Yang mendapat peringkat B adalah Aku Mengubah Takdir dengan Suara Hati. Yang mendapat peringkat A adalah Kecantikan Manja Kesayangan Hati. Tinggal peringkat S. Pasti. Terakhir, yang mendapat satu-satunya rekomendasi peringkat S di platform ini adalah Musim Semi Membara milik Nona Melati. Melati. Aku kembali. Artis bermasalah Melati Putri. Dialah yang dikejar oleh Bapak Fajar. Dia kembali begitu saja, dan masih sama dengan alur cerita asli, berhasil menaklukkan Fajar. Kita tangani dulu krisis yang ada. Bapak Fajar, apakah Anda kurang melaporkan satu? Sistem sudah mengambil alih karakter yang ditaklukkan Fajar. Melati lemah, dan tidak bisa mengurus diri sendiri, aku harus melindunginya. Dialah Dewi yang menindasmu, aku akan menyelesaikannya untukmu. Tidak ada kesalahan laporan. Apakah Anda mau melihatnya lagi? Lagi pula, platform Anda, pedoman kerja sama konten pasal 5 dengan jelas menetapkan, pembatalan karya yang dikontrak tanpa alasan akan membayar denda 3 kali lipat. Ada yang melaporkan drama kalian, moralitas yang menyimpang. Kami memutuskan untuk menunda penayangan. Alasan ini agak dipaksakan, kan? Ini jelas Bapak Fajar yang membela Melati. Buktinya mana? Atau, ada yang menyalahgunakan kekuasaan? Kalau tidak, masa dengan artis bermasalah seperti ini, bisa mendapat posisi rekomendasi? Melati begitu baik hati, masa bisa menyakiti orang? Itu semua karena fitnahmu? Bapak Fajar? Surat permintaan maaf dan rekaman suaranya, masih terpampang di internet, silakan lihat sendiri. Benar seperti yang dikatakan Melati, mulut tajam. Kalau aku expose, aku tidak percaya, grup Fajar kalian, bisa tahan dari cemoohan netizen. Kamu berani merekam? Tidak bisa diumumkan. Kalau tidak, daya tarik penontonku akan hancur. Dengar semua, kalau Dewi Lestari keluar dari sini dengan membawa perekam suara, nasib proyek kalian akan sama seperti Dewi. Nona Lestari, serialku masih harus tayang. Halo? Salahkan saja nasib sialmu. Kau berurusan dengan grup Fajar. Kami terpaksa. Dewi, penampilanmu seperti anjing kehilangan rumah sungguh memanjakan mata. Kau tidak takut Budi Santoso akan menuntut kalian? Kak Budi pada akhirnya akan menjadi milikku. Tahan dia. Aku tokoh utama wanita yang sah. Sedangkan kau hanya perebut hak orang lain, antagonis jahat yang seharusnya sudah mati. Setelah aku menyingkirmu, aku akan menemui Kak Budi. Minggir. Siapa yang mau mati? Sakit? Pengingat ramah Budi Santoso adalah pribadi yang mengutamakan keuntungan. Dia tidak akan sembarangan menyinggung Fajar yang setingkat dengannya. Bapak Direktur Santoso. Peringatan. Tingkat penyimpangan perilaku Budi Santoso, 87,6%. Budi, keluarga kita memiliki proyek kerja sama 20 triliun rupiah. Kau mau membuatku marah demi seorang wanita? Kau mengingatkanku bahwa grup Santoso bisa menarik investasi kapan saja. Kau gila?
Aku punya hak keputusan mutlak di grup Santoso. Bagiku, rugi 20 triliun rupiah bukan apa-apa. Tapi kau, posisi direktur utamamu belum aman. Cabang kedua keluarga Fajar mengincar posisimu. Berani kau ambil risiko? Datu Panta. Minta maaf. Maaf, Tidak aku terima. Bapak Direktur Santoso tidak akan memukul perempuan, kan? Pengingat ramah Budi Santoso tidak pernah memukul perempuan. Bukankah kau bilang dia tidak akan memukul perempuan? Peringatan. Tingkat penyimpangan perilaku Budi Santoso. 99,9%. Rawat lukanya. Aku ada urusan mendesak. Tolong jaga Dewi. Ada apa? Sudah basi. Menstruasiku terlambat lebih dari 10 hari. Aku juga. Tapi hari ini Melati mengatakan sesuatu padaku. Dia mungkin tahu kalau dia adalah tokoh utama wanita dalam novel asli. Apa? Tapi dia bukan transmigrasi ke dalam novel. Tidak jelas. Tapi kali ini, dia menaklukkan Fajar sesuai alur cerita asli. Sepertinya dia tidak hanya bicara besar. Apakah ini berarti dua tokoh utama pria akan tetap bersamanya? Lalu bagaimana akhir kita? Bukan, Dewi. Apakah anak ini masih bisa aku pertahankan? Tapi apa kamu tega? Meskipun awalnya niatku tidak baik, aku mendekati Budi Santoso demi uang. Tapi aku yakin, anak ini adalah buah dari tumbuhnya perasaan antara aku dan Budi Santoso. Apa kamu tidak begitu? Aku ingin berjuang untuk Budi Santoso, untuk anak ini. Lagi pula karier kita sudah mulai berjalan. Paling buruk, melarikan diri dengan anak tanpa ayah. Kita juga bisa membesarkan anak ini dengan baik. Ya. Berani sekali dia. Dia hamil, kita benar-benar kehilangan kesempatan. Kamu yakin ini bisa diandalkan? Coba ceritakan. Kak Budi, aku datang untuk pamit. Mau ngapain kamu? Kak Budi, aku sudah memutuskan pindah ke luar negeri. Uang kompensasinya sudah siap. Ini kontraknya. Tidak usah, aku tidak kekurangan uang. Asal kamu menjauh saja sudah cukup. Anggap saja ini kompensasi untuk Kak Dewi. Dia pasti tidak akan keberatan dengan uang lebih. Lanjut ke pusat kustomisasi cincin berlian mulia. Baik. Item kunci surat persetujuan aborsi. Tanda tangan berhasil didapatkan. Silakan pembawa acara melanjutkan ke langkah berikutnya. Bibi. Wanita itu, Dewi, hamil. Jika anak nakal itu lahir, keluarga sampingan Santoso yang lain, apakah akan benar-benar kehilangan kesempatan?
Waktu aku ke rumah sakit untuk mengobati lukaku hari ini, aku bertemu anak kecil yang sangat lucu. Budi, kamu suka anak-anak enggak? Nggak suka. Anak kecil itu norak dan suka ribut. Anak nakal keluar dari keluarga Santoso. Aku bukan anak nakal. Jangan bahas anak lagi. Dewi. Seandainya, hanya seandainya, aku melamarmu, apa kamu mau? Kamu nggak mau? Itu, aku mau nunggu dulu. Bikin kamu kaget ya? Cuma nanya doang. Ayo tidur. Dewi, semoga kamu nggak bikin aku nunggu terlalu lama. Budi, ada masalah dengan kakekmu. Mending kamu lihat sendiri. Baik, aku segera ke sana. Kata dokter, satu-satunya cara adalah transplantasi ginjal untuk selamatkan kakek. Di kota Bima Sakti, ada satu donor ginjal yang cocok. Pasiennya sudah meninggal, tapi keluarganya belum sepenuhnya setuju. Ayah, bangun. Ayah. Aku pergi sebentar. Budi akan pergi setidaknya 3 jam. Manfaatkan waktu. Terlalu berisiko. Tapi kita harus cari cara untuk menggugurkan kandungan Dewi. Kalau kakek sadar, kita benar-benar tidak punya tempat di keluarga Santoso. Benar. Pura-pura jadi perawat, telepon dia, bilang padanya. Budi kecelakaan. Kalian siapa? Aku Paman Budi. Kau orang pintar. Aku tak perlu bicara panjang lebar. Anak dalam perutmu. Hari ini harus digugurkan. Bagaimana dia tahu? Keluarga Santoso tidak pernah memaksa. Tanda tangani kontrak ini. 200 miliar rupiah untuk membeli anak dalam perutmu. Selain itu, kau harus pergi ke luar negeri. Apa Budi tahu kalian melakukan ini? Anak muda, terlalu naif. Kau pikir, kau bisa masuk ke keluarga Santoso? Kau cuma putri angkat keluarga Dewi yang naik jabatan dengan cara kotor. Budi main-main, denganmu mungkin iya, tapi untuk menikah dan punya anak, pasti dia akan mencari melati yang cocok dalam segala hal. Maaf, Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. mustahil. Budi sudah naik pesawat. Dia nggak sempat urus kamu. Budi lagi bareng, Melati sekarang, buat apa kamu cari susah? Aku nggak percaya. Apalagi sama Budi. Dia setuju kalian menggugurkan darah dagingnya sendiri. Tanda tangan Kak Budi kamu pasti percayakan. Kamu ketawa apa? Aku ketawa. Selama ini aku begadang nonton drama pendek nggak sia-sia. Cuma begini. Mau nipu aku? Kamu. Pakai kontrak asli untuk memalsukan kontrak. Tanda tangan Budi hasil tipu daya surat persetujuan aborsi. Mau tipu aku pergi dari Budi? Mimpi. Kamu. Sistem dia pasti sudah cari Kak Budi gimana dong? Jalankan rencana B.
Tuan rumah, jalankan rencana B. Tuan rumah segera ke bandara cegat Budi. Ceritakan rencana B. Tapi harus saat Budi sedang emosi tidak stabil dan pikirannya lemah untuk bisa ditanamkan. Jalankan. Baik, sudah saya pasang rekaman suara di ponsel majikan. Bapak Direktur, donor ginjal sudah diantar ke rumah sakit. Baik. Kak Budi? Kak Budi, lihat ini. Dia hamil. Pantas saja dia bertanya apa aku suka anak-anak. Kak Budi? Setelah syuting filmnya selesai, dia berencana kabur bawa uang dan anak. Mustahil. Untung aku punya cadangan. Apa salahnya mendekati Budi demi uang? Paling enggak, aku kabur bawa anak tanpa ayah. Kita juga bisa membesarkan anak dengan baik. Penanaman memori sedang berlangsung. Kak Budi. Sistem ini menanamkan memori dari buku asli untuk mempengaruhinya. Sekarang dia sudah kembali ke jalur Budi di buku asli. Sementara ini sudah dihapus perasaannya dengan Dewi. Langsung melompat ke masa paling kuat hubungannya dengan host di buku asli. Berhasil, berhasil. Maaf, nomor yang Anda hubungi belum dapat dihubungi. Budi. Dewi, kamu hanya seekor burung kenari. Beraninya kamu bersaing dengan melati. Budi. Budi, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Melati adalah cinta pertamaku yang tak terjangkau. Yang lain hanyalah pengganti. Melati tidak menyukaimu. Kamu harus pergi sekarang juga. Kenapa hatiku sesakit ini? Aku hamil anakmu. Gugurkan. Hanya Melati yang layak memiliki anakku. Sudah kubilang akulah nyonya rumah. Kak Budi hanya akan menjadi milikku. Kamu orang luar. Kalau kamu pintar jangan ikut campur lagi dalam hubunganku dan Kak Budi. Budi Santoso. Aku tanya sekali lagi. Apa kau pernah menyukaiku? Apa kau masih ingat masa lalu kita? Hanya burung kenari berani berharap punya cinta. Kamu benar-benar naif. Ternyata, yang namanya mengubah alur cerita sia-sia belaka. Budi Santoso. Aku pergi, jangan menyesal. kenapa aku refleks? Peringatan Budi Santoso sedang menembus pengaruh 10%, 20%. Pergi. Budi Santoso benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Ya, seperti yang di naskah asli, Budi Santoso pernah berkata pada Dewi. Alur cerita memang tidak bisa diubah. Pria itu tidak ada artinya. Dibuang lebih sehat. Besok Bayu tidak ada. Kita pagi-pagi langsung pergi dari sini bawa anak. Aku ikut kamu. Aku hanya punya kamu. Jangan nangis. Aku buang sekarang sialan. Pria brengsek yang mempermainkanku. Budi Santoso. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi aku salah berjudi.
Selamat tinggal. Melati. Bukankah aku mencintai Melati, Dewi? Kenapa malah Dewi? Dewi. Dewi dan Ayu berencana melarikan diri besok pagi. Kapan Kak Budi bangun? 16 jam. Cukup waktu bagiku untuk bertindak. Bahkan jika Dewi kabur, setelah pengaruh 24 jam berakhir, Kak Budi masih akan merindukannya. 3 orang adalah yang paling menenangkan. Dewi, selamat tinggal. Dewi Lestari. Itu Budi Santoso. Dewi Lestari. Anomali. Budi Santoso memaksa menembus pengaruh. Kak Budi, yang paling kamu cintai adalah aku. Kenapa harus mencari wanita itu, Dewi? Aku merasa kalau aku biarkan Dewi pergi, aku akan menyesal. Dewi dulu kabur bawa uangmu. Pasti kamu juga sangat membencinya, kan? Di mobilnya aku taruh 1 ember bensin. Ini remote kontrolnya, kamu tinggal tekan untuk memercikan api. Mereka akan lenyap jadi abu, kamu juga sudah balas dendam. Benarkah? Tekan, Kak Budi. Aku tidak bisa. Setiap aku berpikir untuk menyakitinya, aku kehilangan kekuatan. Apa aku benar-benar membencinya? Aku bantu kamu, Dewi Lestari. Matilah. Darurat. Peringatan terakhir. Alur romansa asli benar-benar hancur. Sistem 385 keluar otomatis. Sistem, jangan tinggalkan aku. Pengacara Chandra. Tunjukkan kemampuanmu sebagai pengacara terbaik. Aku ingin seseorang masuk penjara. Hukuman seumur hidup, sebagai awal. Lebih baik hukuman mati. Dewi Lestari. Dewi. Anak-anak juga sudah besar, masa nggak mikirin kesempatan kedua? Sekarang uang bebas dipakai, anak bebas digendong. Buat apa cari cowok? Kamu jangan bilang masih mikirin Budi Santoso. Mana mungkin hari aku pergi, semua urusan aku sama dia udah beres. Iya sih. Anak-anak nurut banget. Mereka juga setia sama kita, jadi nggak ada yang perlu disesali. Bintang, belum nemu calon ayah. Teman sekelas Tania sumber daya ayah yang bagus itu sangat langka. Stop, yang ini ganteng. Aku mau ini, jadi ayahku. Lulus Harvard umur 18 pewaris grup Santoso. IQ 180. Aku mau ini. Besok kita berangkat survei lapangan. Ayah. Bapak Direktur Santoso, saya tidak bisa menemukan data anak ini.
Sepertinya dia muncul begitu saja. Jadi siapa yang mengutusmu? Apa tujuannya? Hari ini, aku datang untuk resmi menjalin hubungan ayah anak denganmu. Buang dia keluar. Kami menemukan keberadaan Nona Lestari. 5 tahun, di mana dia? Aku akan ke sana sekarang. Nona Lestari punya anak. Anak? Dia dulu pergi dengan membawa anakku. Akulah anak kandung ayah. Nona Lestari menikah dengan pria bernama Hadi. Itu demi dokumen kependudukan ibu. Pernikahan kontrak biasa. Bibi Dewi ini kenapa dulu meninggalkan ayah? Dulu aku kurang percaya padanya, membuatnya tak punya tempat tinggal. Aku tak bisa bayangkan saat itu betapa sedihnya dia. Apa kau masih mencintainya? Tapi itu tidak penting lagi. Dia sudah menikah dengan orang lain. Aku tahu dia masih hidup, itu sudah cukup. Rumah ini akan berantakan tanpaku. Aku akan menjadi pengawal cinta mama dan papa, membantu mereka meluruskan kesalahpahaman. Maksudmu, Paman Bayu mungkin juga ayahku? Mama, Bocah nakal, berani pergi cuma tinggalkan pesan. Nanti di rumah akan kuhajar kamu. Ayo selagi Budi dan Bayu tidak ada, ayo bawa anak-anak pergi. Baik. Masih 10 menit lagi ke bandara. gimana? Ayah belum datang. Mama, aku ingin ke toilet. Baik. Kita berhenti sebentar di depan. Baik. Ayah belum sampai. Aku harus mengulur waktu. Aku punya ide. Paman, bisakah kau bermain sandiwara denganku? Bintang. Bintang, Bintang sudah ketemu? belum. Ayah, mamaku adalah Dewi Lestari. Aku anak kandungmu, Bintang. Mama mau membawaku kabur lagi. Cepat datang ke bandara untuk mencegat. Dewi, kali ini jangan coba-coba bawa anakku pergi. Anakmu ada di tanganku. Kalau ingin menyelamatkannya, datanglah ke atap. Jangan mendekat. Aku tidak akan mendekat. Jangan panik. Apapun yang kau mau, aku bisa memberikannya. Jangan sakiti anak itu. Kalian ini siapa bagi anak ini? Aku hanya akan bernegosiasi dengan keluarga inti anak ini. Bintang adalah anakku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Apapun yang kau mau, bicaralah padaku. Hei, bocah. Mulut ibumu ini lebih keras dari tinjuku. Paman, tambah lagi obatnya. Mana ayah anak ini? Kalian berdua. Kalau tidak, tanganku bisa saja gemetar. Dan anakmu akan mati. Aku. Dia ayah dari anak ini. Berhasil. Ada apa ini? Ideku. Bintang. Jangan lagi membuat ibumu dan aku khawatir seperti ini. Mengerti? Cincin ini juga sudah menunggu selama 5 tahun. Kau rela membiarkannya melihat dunia lagi? Menikahlah denganku,